Halo semuanya, perkenalkan saya Imadimas Dwiana Prasetya Wibawa, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya di mata kuliah Sistem Rekam Medis, di mana di sini saya akan membuat sistem informasi manajemen di Klinik Lombok 25 Surabaya. Jadi sebelumnya saya menggunakan klinik ini alasannya karena jika saya menggunakan puskesmas atau rumah sakit negeri itu birokrasinya lumayan ribet. Jadi di sini saya menggunakan klinik, kebetulan juga ada koneksi ke klinik ini sehingga bisa mengakses lebih dalam informasi terkait klinik Lombok 25 ini. Jadi begitu ya alasannya. Untuk klinik Lombok 25 sendiri ini merupakan sebuah klinik jantung. Pelayanannya itu ada pemeriksaan spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian THT, layanan treadmill dan apotik. Terletak di Jalan Lombok nomor 25, Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Untuk jam kerjanya sendiri itu dibuka atau dimulai dari jam 1 siang hingga jam 6 sore begitu. Penanggung jawab sekaligus pemilik di sini ada Dr. Nugroho, lengkapnya Dr. J Nugroho SPJPK VK FESC. Jadi gambaran kliniknya seperti ini. Untuk yang dilakukan ini dokumentasinya bisa dilihat seperti ini, di mana nanti pada proyek ini akan terfokus pada sistem rekam medisnya. Jadi ada gambar lobbynya seperti apa, dan di sini masih menggunakan kertas untuk pendataan pasiennya. Pastinya di sini nanti akan menjadi fokus permasalahan yang ingin diselesaikan. Unit layanan yang ada itu yang seperti disebutkan tadi, ada pemeriksaan spesialis jantung dan pembuluh darah. Layanan pemeriksaan khusus penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, di mana selain konsultasi dengan dokter langsung, terdapat beberapa layanan tambahan seperti ECG, ekokardiografi, yang telah menjadi satu paket dalam pemeriksaannya. Selanjutnya juga ada pemeriksaan spesialis THT atau telinga, hidung, tenggorokan, di mana layanan ini merupakan pemeriksaan khusus penyakit yang berkaitan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan sebagai konsultasi dengan dokter, dan beberapa layanan seperti endoskopi dan pemeriksaan mikroskopis. Apotek sendiri ya seperti yang kita ketahui bahwa layanan pembelian obat dan peracikan obat sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh dokter. Sementara proses bisnis yang telah berjalan pada klinik ini itu ada beberapa langkah begitu, di sini saya coba rangkum. Jadi yang pertama, calon pasien akan datang mendaftarkan pemeriksaan, kemudian perawat mengonfirmasi status pasien dan jenis pemeriksaan. Jika pasien baru, perawat akan meminta pasien untuk mengisi data diri. Jika lama, ya perawat tinggal meminta nomor registrasi atau rekam medis pasien, lalu akan mencarikan arsip kartu statusnya. Nah, untuk pasien baru di sini perawat akan memberikan nomor registrasi rekam medis kepada pasien, kemudian menulis data diri seperti nomor registrasi, nama, umur, dan alamat pasien pada buku besar. Jadi ini proses bisnis masih menggunakan tulisan atau ya pada ini ya kertas dan pulpen. Untuk pasien yang sudah lengkap datanya, kartu status akan mendapatkan nomor antrian gitu ya, untuk masuk ke ruangan dokter. Kemudian dokter akan menerima data dan kartu status pasien dari perawat. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan menuliskan kartu status pasien yang akan disimpan oleh klinik sebagai riwayat tindakan. Pasien yang telah selesai diperiksa akan menerima resep obat jika diperlukan. Jadi kira-kira jika kita gambarkan activity diagramnya akan seperti ini, ada beberapa aktor yaitu ada pasien, perawat, dan dokter. Ya, dari pasien datang, kemudian menuju ke admin, kemudian dari perawat itu akan mengkonfirmasi, kemudian pasien daftar jika baru, dan jika lama perawat tinggal memanggil nomor registrasinya. Setelah itu setelah pasien lama ataupun baru itu mendapatkan kartu pasien itu pasien akan menerima nomor registrasi, kemudian dari catatan nomor registrasi dan rekam medis akan disalurkan ke dokter, dan dari dokter tersebut akan menerima kartu status pasien apakah ini baru atau lama,
dan kemudian memeriksa pasien tersebut, mengupdate kartu pasien, selanjutnya membuat resep obat, dan dari riwayat yang telah dilakukan tindakan tersebut dimasukkan atau diupdate ke kartu status yang baru, dan kartu status tersebut akan kembali lagi ke perawat. Jadi kira-kira seperti ini activity diagramnya. Nah, dari aktivitas tersebut pastinya ada permasalahan. Yang pertama yaitu pengelolaan data pasien masih dilakukan secara manual atau masih tertulis. Pastinya ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pencarian data dan pengarsipan data. Dan bisa juga terjadi kesalahan atau terjadi penumpukan data serta kehilangan data. Jadi ini sangat riskan apalagi data pasien begitu ya. Akan sangat efektif apabila kita menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Sehingga usulan perancangan pada proyek ini yaitu merancang menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang merupakan metode dalam pemodelan visual sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Rancangan ini sendiri terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram serta digambarkan dengan desain user interface. Pada fokusnya nanti saya akan mencoba untuk di bagian pengelolaan data pasien gitu. Untuk use case diagramnya, ini use case diagram sendiri merupakan diagram pengembangan sistem yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem serta mendeskripsikan interaksi yang terjadi satu atau lebih aktor dengan sistem guna mengetahui fungsi dan komponen yang ada pada sistem. Jadi nantinya akan ada dua aktor karena ini fokus pada pengelolaan data pasien, ada aktor perawat dan aktor dokter, di mana pada fitur-fiturnya kedua bagian ini akan memiliki peran pada login, logout, input data pasien THT dan jantung, kemudian input kartu status dan cetak kartu status. Akan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua itu ada activity diagram, di mana yang akan menggambarkan alur kerja sebuah sistem maupun proses bisnis yang dibedakan berdasarkan aktor yang tersedia dalam sistem dengan tujuan memfokuskan kebutuhan sistem saat tiap aktor melakukan request pada sistem yang dibangun. Diagram activity yang pertama itu untuk login, seperti ini. Perawat dokter akan di-start atau mulai dari mengakses aplikasi, kemudian sistem akan tampil form login. Jika iya akan langsung masuk ke username dan password, langsung masuk, dan jika tidak salah gitu ya username-nya, itu akan balik lagi ke tampilan awal login, kemudian baru setelah masuk, setelah benar akan ke halaman utama. Selanjutnya masuk ke input data pasien jantung, di mana ini lebih ke dokter dan perawat. Dokter hanya melihat data pasien gitu. Ini lanjutan yang tadi. Untuk perawat sendiri akan memulai kembali memilih menu data pasien jantung, kemudian request itu dari sistem, dari database akan mengeksekusi, kemudian database akan mengirimkan kembali menampilkan halaman pada pasien melalui sistem, dan perawat akan input data pasien. Setelah menginput, sistem akan menyimpan, dan penyimpanan tersebut nantinya juga bisa diedit. Semisal salah akan balik lagi ke halaman data pasien, dan jika benar nanti data tersebut akan tersimpan pada database. Setelah berhasil disimpan, sistem akan menambahkan data pasien ke dokter dan perawat. Yang selanjutnya itu diagram activity input kartu status, di mana di sini dokter yang memiliki peran lebih. Dokter yang pertama dilakukan yaitu memilih kartu status gitu ya, menu kartu status, kemudian dari sistem itu dokter akan merequest untuk mengeksekusi menampilkan halaman menu kartu status. Jadi nanti tampilannya akan langsung memasukkan nomor regis atau rekam medik pasien. Selanjutnya dokter akan mencari data dan sistem akan merequest, database mengeksekusi, dan selanjutnya setelah dieksekusi akan menampilkan kartu status dari pasien yang bersangkutan. Dokter tinggal menginput kartu status saja. Jadi nanti setelah diinput akan menyimpan data di database. Validasinya jika tidak akan balik lagi ke dokter, bisa diedit dan bisa diupdate kembali. Jika benar, nanti data sistem akan menyimpan data tersebut dan perawat bisa melihat kartu status.
Selanjutnya untuk pencetakan kartu status itu diagram aktivitasnya eh, bisa dokter atau perawat nantinya akan pilih menu cetak kartu status, sistem akan merequest dan database akan mengeksekusi kartu statusnya diambil dari database, kemudian sistem akan menampilkan halaman cetak. Selanjutnya dokter dan perawat silakan memasukkan nomor registrasi atau rekam medis yang ingin dicetak, kemudian mencari data, data diambil dari database dan juga nanti sistem akan langsung mengeksekusi untuk mencetak kartu status. Untuk logout-nya sendiri, dokter perawat itu langsung tinggal klik tombol logout, sistem akan logout secara otomatis dan juga sistem akan terakhir setelah logout menampilkan halaman utama. Selesai. Untuk kelas diagram sendiri, diagram ini akan menggambarkan struktur pasien berdasarkan pendefinisian kelas yang harus ada pada sistem yang akan dibuat. Jadinya di sini ada beberapa bagian untuk data pasien jantung itu dari nomor registrasi hingga telepon, di mana prosesnya di sini bisa digunakan, bisa dilakukan input, kemudian update dan dilihat. Untuk perawat sendiri itu username dan password sebagai akunnya itu perawat bisa mengelola hingga mencetak kartu status. Data pasien THT sama seperti data pasien jantung. Untuk login sendiri membutuhkan data username dan password. Di sini hanya untuk mengecek atau validasi saja. Sama halnya dengan perawat, dokter juga memiliki kelas yang sama. Kartu status itu dari norek, nama, tanggal, hasil pemeriksaan, diagnosa, dan pengobatan. Proses yang bisa dilakukan itu ada input hingga pencetakan. Selanjutnya untuk printer sendiri itu terkoneksi dengan perawat dan dokter. Kelasnya itu dari nama printer, tahun printer, serta printer, seri printer yang kemudian prosesnya itu percetakan kartu status atau kartu pasien gitu ya. Untuk GUI-nya sendiri itu akan ada seperti berikut. Ya, ini untuk halaman loginnya, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya ini yang akan dijelaskan yaitu khusus untuk perawat. Jadi perawat akan seperti ini untuk halaman dashboardnya. Selamat datang gitu. Ini masih awal saja. Selanjutnya ada menu pasien jantung, pasien THT, kartu status dan logout. Untuk pasien jantung akan seperti ini. Jadi perawat benar-benar bisa mengedit, mempreview dan menghapus data pasien jantung. Atau mencari di sini tinggal memasukkan nama ataupun nomor registrasi yang sudah terdata atau yang ingin dicari. Kemudian ini pada fitur menambah pasien jantung, jadi tinggal klik plus yang tadi gitu. Tinggal dimasukkan saja data-datanya, perawat bisa langsung menambah data pasien jantung. Previewnya akan seperti ini. Kemudian yang THT sama seperti data pasien jantung, bisa tinggal ditambahkan data, misalnya menambah, bisa preview, edit, ataupun delete. Sama dengan pasien jantung. Selanjutnya untuk kartu satu sendiri akan tampilan seperti ini di perawat, karena nantinya yang akan lebih berperan di kartu status itu ada di dokter. Setelah semua selesai, nantinya ini untuk preview kartu statusnya seperti ini, dan juga kita lanjut ke dokter. Dokter akan sama, dashboardnya seperti ini. Kemudian pasien jantung, bedanya dengan perawat, dokter hanya bisa preview, tidak bisa mengedit atau menambahkan. Jadi bedanya itu. Ini previewnya. Untuk THT juga sama, menambahkan pun tidak bisa untuk dokter. Preview data pasien seperti ini. Pada kartu status, baru dokter memiliki banyak aksi, yaitu bisa menambah, bisa preview, dan edit. Jadi untuk sesuai dengan data yang atau sesuai dengan pasiennya, begitu ya dokter. Untuk tambah kartu status akan seperti ini. Jadi apa saja sih kartu status dari pasien tersebut? Jadi dari anamnesanya atau hasil pemeriksaan dan juga diagnosanya, pengobatan yang telah dilakukan. Kemudian dokter tinggal simpan dan otomatis data ini akan tertambahkan ke kartu status gitu. Previewnya akan seperti ini, jadi bisa mudah dokter untuk menambah dan langsung tertata pada kartu status.
Selanjutnya, jika ingin print, langsung akan seperti ini. Dari dokter dan perawat bisa mencetak di halaman kartu status tersebut. Untuk desain topologi jaringan sendiri, itu menggunakan jaringan ring ya, di mana komputer perawat, komputer dokter, printer, dan server itu tergabung menjadi satu. Kenapa? Karena di sini instalasinya mudah, kemudian penggunaan jumlah kabelan yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Dan karena ini masih klinik ataupun belum besar begitu ya, saya rasa ini cukup untuk topologi jaringan di klinik Lombok 25 ini karena masih lokal. Jadi lebih baik fokus dulu di sini. Kemudian jika ingin lebih baru menggunakan topologi jaringan yang lebih memadai. Tapi di sini ada kekurangannya di mana apabila ada satu komputer yang kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan hingga error. Karena ini semuanya saling terkoneksi begitu. Jadi terima kasih, sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa.